Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Khalida Ulfa, MPD, selaku dosen pengaku pada mata kuliah Statistika Pendidikan, dan teman-teman kelas Pendidikan Biologi 1 yang saya banggakan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melakukan aktivitas dengan sehat. Selawat beriring salam, tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah kita nantikan syafaatnya di Yaumul Kelak. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Marginda Eka dengan NIM 201027005, Dea Rahmawandari, dan Aulia Asih. Di sini kami akan memaparkan materi tentang studi kasus analisis data dengan statistik pengenalan SPSS 24,0. Di sini kami menggunakan Microsoft Excel dan SPSS. Baiklah, untuk pemateri pertama yaitu saya sendiri. Di sini saya mengambil contoh studi kasus uji T-square, yaitu uji T-square tes dengan SPSS. Uji T-square tes dengan SPSS. Adapun konsep dasarnya yaitu uji T-square atau uji T kuadrat bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel yang terdapat pada baris dengan kolom. Yang kedua, jenis data yang digunakan dalam uji T-square berbentuk data kategori atau data frekuensi. Nah, ini adalah konsep dasar sebelum kita melakukan uji T-square. Adapun contoh kasusnya yaitu seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin seseorang dengan tingkat pendidikan yang dicapai. Nah, data yang akan diuji ini dapat kita lihat pada file Excel. Nah, ini merupakan file Excel. Ini merupakan data file Excel. Nah, bisa kita lihat, ini adalah data jenis kelamin L yang artinya laki-laki. Kemudian P ini artinya perempuan. Kemudian kita harus membuat pengkodean data di mana nilai laki-laki atau jenis kelamin laki-laki kita beri kode dengan kode 1. Bisa kita lihat di sini, L ini merupakan kodenya 1. Kemudian perempuan kita beri kode 2. Jadi, ini adalah pengkodean dari data kategori ke bentuk angka. Selanjutnya, ada data tingkat pendidikan. Nah, ini data tingkat pendidikan dimulai dari SMA, diploma, S1, dan S2. Di mana pengkodeannya untuk SMA yaitu kita beri kode 1, untuk diploma kita beri kode 2, untuk S1 kita beri kode 3, dan untuk S2 kita beri kode 4. Maksud dari peneliti ini adalah untuk mengetahui apakah jenis kelamin seseorang itu berhubungan dengan tingkat pendidikan yang ia capai atau tidak. Baik, selanjutnya ada pun langkah-langkah untuk uji T-square dengan SPSS ini yaitu yang pertama kita menginput data, yang kedua analisis, yang ketiga output SPSS. Cara yang pertama yaitu kita buka SPSS terlebih dahulu. Ini merupakan aplikasi SPSS yang sudah saya download. Di sini saya sudah membukanya. Nah, baiklah, di sini terdapat dua, ada data view dan variable view. Sama-sama kita pakai yang variable view terlebih dahulu. Nah, di bagian nama ini kita tulis JK. Di bagian nama kita tulis JK. Di bagian label kita tulis jenis kelamin,
Pada bagian Values ini, kita klik bagian kanan. Nah, muncul Values Label. Nah, di sini kita akan mendefinisikan jenis kelamin yang ada di mana. Kan sudah kita beri tadi kode pertama yaitu laki-laki. Kita tulis laki-laki. Yang kedua yaitu perempuan. Lalu kita oke. Sudah, selanjutnya yaitu untuk pendidikan. Ini kita buat pendidikan. Di bagian labelnya kita buat tingkat pendidikan. Di bagian Values, kita klik kanan lagi. Nah, sudah kita beri kode tadi, di mana kode pertama yaitu untuk SMA, kedua untuk diploma, ketiga untuk S1, dan keempat untuk S2. Kita klik OK. Nah, pemberian nama pada variabel ini sudah selesai. Selanjutnya saya akan mengcopy data yang di Excel tadi. Nah, data kode ke program SPS ini. Hal ini disebut dengan input data. Menginput data penelitian ke program SPSS caranya yaitu yang pertama ini kita pindah ke data view. Nah, di sini sudah kita lihat ada dua variabel yaitu jenis kelamin dan pendidikan. Selanjutnya kita buka file Excel tadi. Kita copy yang ini ya untuk kode jenis kelamin. Setelah itu kita paste ke SPSS. Nah, kita paste di jenis kelamin. Selesai, selanjutnya kita akan mengcopy lagi untuk tingkat pendidikan. Lalu kita pastekan di pendidikan. Nah, sudah selesai proses penginputan datanya, lalu kita masuk ke analisis data. Analisis data ini yang pertama kita harus pilih menu Analyze. Terus kita klik Descriptive Statistics dan kita pilih, lalu kita pilih Process. Nah, di sini sudah terlihat ada jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Untuk jenis kelamin kita masukkan ke row, dan untuk tingkat pendidikan kita masukkan ke kolom. Setelah itu kita pilih statistik karena di sini kita menguji data dengan statistik. Lalu kita centang chi-square karena kita menguji studi kasus tentang uji chi-square. Lalu kita pilih continue dan kita oke. Nah, baiklah. Di sini sudah muncul output SPSS, yaitu output cross-tab atau tabulasi silang. Selanjutnya, kita maknai dulu output ini. Nah, sebelumnya kita harus melihat dasar pengambilan keputusan uji chi-square itu sendiri. Kita buka dasar keputusan uji chi-square. Nah, dasar pengambilan keputusan uji chi-square
Jika nilai asimptik lebih kecil dari 0,05, maka terdapat hubungan yang signifikan antara baris dengan kolom. Yang kedua, jika nilai asimptik lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara baris dengan kolom. Selanjutnya kita buka lagi hasil dari analisis SPSS. Nah, kita lihat di sini, dari output ini, output cache processing summary. Bisa kita lihat, data penelitiannya adalah jumlah sampelnya ini sebanyak 33 dan dimasukkan semua, jadi tidak ada yang dibuang, artinya 100% masuk, baik pada data jenis kelamin maupun pada data tingkat pendidikan. Untuk missing data, nah datanya ini tidak masuk atau 0. Kemudian, untuk jenis kelamin, tingkat pendidikan cross tabulation atau tabulasi silang, maknanya adalah untuk jenis kelamin yang mempunyai pendidikan SMA ada 3 orang, pendidikan diploma ada 2 orang, pendidikan S1 ada 19 orang, dan pendidikan S2 ada 1 orang. Jadi totalnya ada 25. Nah, untuk perempuan ini yang mempunyai Untuk perempuan ini, responden perempuan yang lulusannya SMA adalah SMA ada 2 orang, diploma ada 1 orang, S1 ada 4 orang, S2 ada 1 orang, dan totalnya adalah 8. Jadi, 25 ditambah 8 adalah 33. Kemudian, untuk chi-square test, kita lihat bahwa nilai asimptiknya adalah 0,548. Baiklah, kita buka di dasar pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan tadi ialah terlihat nilai asimptik tadi 0,548. Nah, karena nilai asimptiknya 0,548 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan tingkat pendidikan. Nah, hal ini dapat diartikan pula bahwa jenis kelamin seorang tidak mempunyai kolerasi dengan tingkat pendidikan yang diperolehnya. Jadi sudah jelas ya, bahwa kan soal tadi peneliti ini ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin seseorang dengan tingkat pendidikan yang dicapai. Jawabannya, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan tingkat pendidikan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Jika ada salah kata dan kurang penyampaian dari saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Marginda Van Eka. Materi selanjutnya mengenai uji tabel distribusi dengan perhitungan manual. Yang pertama, uji perbedaan dua parameter rata-rata dengan satu variabel terikat. Yang kedua, sampel bebas, sampel yang keberadaannya tidak saling mempengaruhi. Selanjutnya, adapun langkah-langkahnya, yang pertama, membuat hipotesis penelitian H0 dan H1, yang kedua membuat hipotesis statistik, yang ketiga menentukan taraf signifikansi, yang keempat menentukan uji yang digunakan, yang kelima kaidah pengujian, yang keenam menentukan F hitung dan F tabel, yang ketujuh menarik kesimpulan. Selanjutnya, contoh soal. Dosen statistik ingin mengetahui apakah ada perbedaan nilai ujian mata kuliah statistik antara PGMI kelas P4E dan 4B. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 15 mahasiswa pada masing-masing kelas. Tadi sampelnya mahasiswanya sebanyak 15. Nah, kemudian nilai 4X1 adalah ada 80, 58, 92, 80, 70, 65, 75,
60, 85, 80, 70. Untuk nilai kelas 4B atau disebut juga dengan X2 ada 65, 63, 30, 55, 90, 85, 80, 60, 30, 42, 70 dan 75. Selanjutnya, kita uji apakah ada perbedaan nilai ujian mata kuliah statistik antara PGMI kelas 4E dan 4B dengan taraf signifikansi 5%. Yang pertama, membuat hipotesis H0 dan H1. H0, tidak ada perbedaan nilai ujian statistik kelas 4E dan 4B. H1, ada perbedaan nilai ujian statistik kelas 4E dan 4B. Langkah kedua, membuat hipotesis statistik. Uji dua pihak atau two-tails. Yang keempat, menentukan taraf signifikansi. Nilai alfanya ini sama dengan 5% atau 0,05. Langkah keempat, uji T sampel bebas. Langkah kelima, jika uji T hitung dan T tabel. Nah, jika T hitung lebih besar dibandingkan T tabel, maka nolnya ditolak. Dan jika min T tabel lebih kecil daripada T5. Langkah keenam, menentukan T hitung dan T tabel. Yang pertama, menentukan X bar 1 dulu. Untuk menentukan X bar 1, kita harus tahu dulu jumlah atau sigma dari X1. Nah, kita tadi sudah tahu, untuk nilai dari X1 ada 75, 85, dan seterusnya. Nah, nilai-nilai ini tadi kita jumlahkan seluruhnya dan dapatlah nilainya sigma X1-nya adalah 1090. Kita masukkan ke dalam rumus, si X bar 1 sama dengan sigma X1 per N1. Berarti 1090 per N1 ini nilainya dari jumlah seluruh sampel tadi ada 15. Nah, 1090 per 15 hasilnya 72,7. Selanjutnya, kita juga mencari X bar 2. Nah, X bar 2 tadi menghitungnya sama seperti menghitung yang X1 tadi. Kita jumlahkan seluruh nilai X2, dan hasilnya sigma X2-nya adalah 970. Kita masukkan lagi ke rumus sama rumusnya X bar 2 sama dengan sigma X2 per N2. Nilai N2 ini sama seperti nilai N1, nilainya 15. Nah, kita masukkan jumlah sigma X2-nya tadi 970 per N2-nya 15. 970 dibagi dengan 15, hasilnya 64,7. Setelah mendapatkan nilai menghitung X bar tadi, selanjutnya kita menentukan atau menghitung nilai varians atau S2. Yang pertama, kita mencari X1 kuadrat dulu, rumusnya sigma X1 min X bar 1 kuadrat per N1 minus 1. Nah, untuk mendapatkan nilai dari sigma X1 min X bar 1 kuadrat ini, kita harus menjumlahkan terlebih dahulu nilai X1. Sampel pertama misalnya 75, rumusnya tadi X1 min X bar 1 kuadrat. Nah, nilai X1-nya tadi itu 75 dikurang 75 lalu dikuadratkan. Nah, hasilnya adalah 5,4. Begitu juga seterusnya. Untuk nilai sampel yang kedua itu ada 8 dikuadratkan, hasilnya 152. Nilai X1 min X1 kuadrat tadi kita jumlahkan atau kita tambahkan keseluruhan dan dapat hasilnya sigma X1 min X bar 1 kuadrat tadi hasilnya 1771,4 X1 min X bar 1 kuadrat per N1 kuadrat, N1 min 1, nilai N2 hasilnya 14. Lalu kita bagi 14, hasilnya 126,5.
Lalu kita mencari juga untuk S2 kuadratnya, rumusnya sama. Sigma X2 min X bar 2 kuadrat per N1 min 1. Nah, untuk mencari sigma X2 min X bar 2 kuadrat tadi, sama seperti mencari yang sigma X1 min X bar 1 kuadrat tadi. Kita harus menjumlahkan terlebih dahulu. X2 min X2, misalnya sampel yang pertama tadi kan 85, dikurang 85, dikuadratkan. Nah, hasilnya 413,4. Dan begitu juga sampel yang sampai ke sampel ke-15. Kita jumlahkan hasilnya 4.981,3. Nah, nilai N1 dikurang 1 tadi nilainya 14. 15 dikurang 1, 14. Nilai dari hasil dari 4.981,3 dibagi dengan 14, hasilnya 355,8. Nah, setelah mendapatkan nilai varians dan juga X-bar tadi, kita mencari T hitung. Rumus T hitung adalah X bar 1 min X bar 2 per akar buka kurung N1 min 1 tutup kurung S1 kuadrat per ditambah N2 min 1 S2 kuadrat per N1 ditambah N2 dikurang 2. Dikalikan dengan buka kurung 1 per N1 per N2. Kita masukkan nilainya, nilai dikurang nilai X bar 2 tadi 64,7 per akar, nilai N1 15 dikurang 1, nilai S1 kuadrat tadi 126,5, ditambah nilai N2 dikurang 1, 15 dikurang 1, nilai S2 kuadratnya tadi 355,8 per nilai N1-nya 15, ditambah nilai N2 yang tadi 15 dikurang 2, dikali buka kurung 1 per nilai N1 tadi 15 ditambah 1 per nilai N2-nya 15 dikurung. Nah, hasilnya 8 per 5,7. Hasilnya 1,411. Selanjutnya, kita menentukan T tabel. Nah, taraf signifikansi itu kan alfanya sama dengan 5%. Karena uji dua pihak, maka nilai alfanya itu dibagi dua. Nah, kita sudah tahu nilai alfa itu kan 0,05. 0,05 dibagi 2 hasilnya 0,05. Dan nilai DB sama dengan N dikurang 2. Nilai N 30 dikurang 2 hasilnya 28. Nah, sehingga didapatkan T, alfa, dan juga DB sama dengan T 0,025,28. Ini dilihat pada tabel, hasilnya 2,048. Nah, langkah terakhir, kita menarik kesimpulan. Didapatkan hasil T hitung tadi 1,411 dan nilai T tabel sama dengan 2,048. Jadi T hitung itu lebih kecil daripada T tabel. Maka H0-nya itu diterima. Artinya tidak ada perbedaan nilai ujian statistik antara PGMI kelas 4E dan juga kelas 4B. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang studi kasus analisis data. Di sini saya menggunakan uji one way ANOVA dengan SPSS, yaitu syarat pertama yaitu sampel berasal dari kelompok independen, kemudian variabel faktor bersifat non-metrik atau data kategori, yang ketiga data berdistribusi normal atau nilai signifikan kurang dari 0,05, dan varian antar kelompok harus homogen, nilai signifikan kurang dari 0,05. Kemudian contoh soal one way ANOVA yaitu catat amal Ramadan ber-10 hari lalu uji apakah ada pengaruh keutamaan 10 hari pertama, hari kedua, dan 10 hari terakhir terhadap amalan ibadah. Amalannya yaitu tadarus Al-Quran dalam jumlah ayatnya.
Hipotesisnya yaitu H0 tidak terdapat perbedaan rata-rata dalam amalan 20 hari pertama, tengah, dan akhir. Kemudian H1 terdapat perbedaan rata-rata dalam amalan 10 hari pertama, tengah, dan akhir. Kemudian kita lanjut ke Excel. Di sini saya sudah menampilkan tabel amalan yaitu pada 10 hari pertama, tengah, dan akhir, kemudian tadarus pada 10 hari pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian kita ke SPSS. Di sini saya mendeklarasikan faktor X dan Y dalam SPSS ini, yaitu pada name saya beri X dan kemudian tipenya yaitu numerik, desimalnya kita 0, kemudian labelnya yaitu pada Excel tadi yang merupakan minggu, dan palunya kita ke titik 3, kemudian isi palu dengan 1, kemudian labelnya yaitu 10 pertama, kemudian oke, kemudian palu 2 yaitu 10 ke 2 dan 3 10 ke 3. Kemudian oke. Dan untuk yang kedua yaitu Y, kemudian enter. Kita tetap numerik, desimalnya kita gunakan. Untuk labelnya yaitu ayat seperti pada Excel sebelumnya, dan data yang lain kita tetap gunakan yang telah ditampilkan. Kemudian kita langsung ke data view. Dan di sini terdapat 2 kolom yaitu X dan Y. Di sini kita akan menggunakan data pada Excel yaitu pada minta yang telah kita buat terlebih dahulu. Copy. Kemudian kita kembali ke SPSS, lalu paste. Kemudian jika sudah tampil seperti ini, kita lihat kita harus menguji data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Maka dari itu kita ke Analyze, kemudian ke Descriptive, lalu pilih Export. Seperti yang dilihat pada Dependent List dan Factor List. Untuk faktornya yaitu kita isi minggu ke, kemudian dependentnya kita isi dengan ayat. Setelah ini kita ke plots, kemudian ke normality plots test, lalu continue, dan oke. Nah, di sini sudah ditampilkan data, yaitu berupa kita ke tes normality. Nah, di sini kita harus tahu dulu data tersebut harus berdistribusi normal atau tidak. Kita lihat di sini terdapat 2 yaitu Kolmogorov dan Sapirov. Di sini dapat kita lihat untuk mengetahui data tersebut berdistribusi normal atau tidak, yaitu harus lebih dari 0,05. Tapi kita lihat pada kolom Kolmogorov dan Sapirovic. Di sini terdapat
perbedaan dua kotak berikut ini. Jika kita lebih dari 50, kita bisa ke Shapiro-Wilks, tetapi data lebih kurang dari 50, kita ke Kolmogorov-Smirnov. Karena di sini datanya yaitu ada 10, berarti kita menggunakan Shapiro-Wilks. Lihat pada nilai signifikannya yaitu ada 0,449, 0,781, 0,585. Kita tahu bahwa nilai sig ini lebih dari 0,05. Berarti dapat disimpulkan bahwa data yang kita sajikan itu berdistribusi normal. Kemudian kita lanjut ke SPSS kembali. Setelah kita uji data tersebut berdistribusi normal, kita ke syarat berikutnya yaitu variasinya harus sama atau homogen. Yang dengan cara kita ke analyze, kita compare means, kemudian ANOVA, lalu untuk faktornya yaitu tetap minggu ke dan ayatnya yaitu ke dependent list, kemudian pilih ke option, yaitu homogen ovariant test, lalu continue, dan oke. Nah, di sini ada tes homogeneity of variance. Kita lihat di sini untuk nilai signifikannya yaitu 0,441, berarti lebih dari 0,05, yang artinya berarti nilai variasinya itu homogen atau bisa dibilang sama. Jadi kita sudah memenuhi syarat, dan yaitu berdistribusi normal dan variansesnya homogen, dan kita bisa menguji ANOVA-nya. Kita lihat pada tabel ANOVA ini, kita fokus ke nilai signifiknya. Signya di sini yaitu 0,033, yang artinya 0,033 ini kurang dari 0,05. Berarti H0-nya ditolak. Dan jika H0 ditolak, berarti H1-nya diterima, yaitu terdapat perbedaan rata-rata dalam angka 10 hari pertama, tengah, dan akhir. Dan seperti kita tahu bahwa uji one way ANOVA ini hanya mendeskripsikan bahwa secara keseluruhan terdapat perbedaan rata-rata dalam amalan 10 hari pertama, tengah, dan akhir. Jadi secara umumnya yaitu terdapat perbedaan. Tetapi pada ingin melihat perbedaan dari 10 pertama ke tengah, 10 tengah ke akhir, atau akhir ke tengah, kita menggunakan uji lanjut, yaitu kita pilih SPSS, kita pilih analyze, kemudian compare means, dan one way ANOVA. Kita ke post-hoc. Kita lihat karena di sini ada dua kategori, yaitu variances assumed dan variances non-assumed. Karena nilai kita ini variannya sama, maka kita menggunakan kolom yang pertama. Jika yang beda, kita menggunakan kolom yang kedua. Di sini kita menggunakan Boven-Ronyi yang datanya yaitu kurang dari 30. Kemudian kita pilih continue. Oke. Nah, kita fokus ke multi comparison. Cara bacanya yaitu kita lihat di nilai signifikannya. Jika nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan rata-rata. Tetapi bisa kita lihat pada mean difference, yaitu di sini terdapat bintang. Yang ada bintangnya yaitu 10 pertama dan 10 ketiga. Berarti artinya 10 pertama dan 10 ketiga itu terdapat perbedaan. Tetapi 10 kedua ke pertama tidak ada, 10 kedua ke 10 ketiga tidak ada. Tetapi 10 ketiga ke 10 pertama itu ada perbedaan. Nah, jadi
Dari sini dapat disimpulkan bahwa terdapat keutamaan dari 10 hari pertama, kedua, tetapi 10 hari kedua ke 10 hari terakhir tidak ada keutamaan. Hanya saja 10 hari pertama, 10 hari terakhir ada. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dalam materi ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.